Selamat datang kembali teman-teman ke video kedua saya hari ini. Saya akhirnya memutuskan untuk membuat video ini karena pasca kekalahan Barcelona melawan Bayern Munchen dengan skor telak 2-8, yang sepertinya skor pertandingan futsal ya, 2-8, total ada 10 gol yang tercipta dalam pertandingan itu. Tapi kekalahan yang telak sekali bagi Barcelona. Selama masa hidup saya belum pernah menyaksikan pertandingan di mana Barcelona dibantai dengan begitu telak. Tapi kekalahan tersebut juga menjadi pelajaran berharga bagi manajemen Barcelona bahwa mereka memerlukan sosok pelatih yang memiliki karisma. Sosok pelatih yang bisa juga membangun hubungan dengan para pemain, terutama pemain-pemain senior yang masih beredar atau eksis di Barcelona. Quique Setién yang ditunjuk sebagai pelatih Barcelona di awal tahun ini, yang dilabeli sebagai pelatih yang mengerti atau paham filosofi Barcelona, justru membuat Barcelona menjadi amburadul. Banyak yang mengatakan bahwa Barcelona merubah gaya permainan mereka di bawah Setién. Saya tidak melihat ada bedanya. Oke, secara passing memang mereka lebih akurat. Kemudian ada juga berita-berita yang muncul, yang saya ikutin dan yang saya baca, bahwa Quique Setién juga berhasil merubah Barcelona menjadi tim yang atraktif. Saya bingung juga kenapa harus menjadi tim yang atraktif. Karena yang diperlukan adalah hasil akhir dan juga konsistensi untuk mempertahankan kualitas permainan dalam setiap game. Jika kualitas permainan bisa dipertahankan, spesifik tertuju kepada sebuah taktik, apakah itu ball possession, atau juga direct football, atau juga compact football, maka dengan demikian tim akan lebih berpeluang untuk mendapatkan hasil-hasil yang positif secara kontinuitas yang panjang. Terus yang lebih menarik lagi bahwa pada saat awal-awal Setién membawa Barcelona meraih kemenangan, banyak juga nih di sosial media, ya tentunya para fans Barcelona ya, yang juga komen atau DM ke saya bahwa Barcelona sudah berubah. Kalau saya melihat Barcelona betul berubah, tapi seperti Real Betis. Mana bisa Barcelona main seperti itu? Hanya mengandalkan penyerangan, tapi tidak juga membenahi sistem pertahanan mereka. Justru sistem pertahanan ini kan yang menjadi salah satu kelemahan dari Barcelona musim ini. Kita tahu tidak ada leader di lini pertahanan mereka. Puyol sudah tidak ada di sana. Kemudian Pique tidak bermain seperti 2 musim sebelumnya. Jadi itu yang membuat Barcelona menjadi tim yang amburadul di bawah Quique Setién, karena yang pertama dari segi taktik, saya jujur tidak melihat ada perubahan yang signifikan di Barcelona. Karena dari segi taktik, kita tahu bahwa di bawah Valverde juga yang kesulitan bagi Barcelona bukan dalam urusan mencetak gol. Dalam urusan mencetak gol mereka sama sekali tidak memiliki masalah. Bahkan Barcelona jauh lebih produktif daripada Real Madrid juga di awal musim. Tapi yang menjadi persoalan ini kan di lini pertahanan. Itu yang saya kira tidak dilihat oleh Quique Setién, meskipun ia pernah juga mengorbitkan pemain muda Araujo. Tapi Araujo juga tidak tampil begitu baik atau sesuai ekspektasi kan. Nah, disinilah kita melihat muncul sebuah pertanyaan besar. Jadi di mana ini perubahan yang dibawa oleh Quique Setién? Jadi perubahan yang ditunggu-tunggu dari tangan dingin Quique Setién itu tidak pernah terlihat di kubu Barcelona dari segi hasil akhir. Tidak ada perubahan dari era Valverde ke Quique Setién. Justru saya menilai di era Valverde, Barcelona ini lebih sering mendapatkan hasil akhir yang memang mereka butuhkan untuk meraih poin demi poin di La Liga dan juga di Liga Champions. Walaupun kesalahan Valverde ini dipandang dari kegagalannya dalam 2 musim Liga Champions, bisa kalah setelah mereka sebetulnya sudah meraih kemenangan besar di kandang mereka sendiri. Tapi seharusnya jangan itu saja yang menjadi patokan. Tapi Valverde juga bisa membawa Barcelona menjadi juara La Liga 2 musim berturut-turut. Valverde juga bisa membangun hubungan baik sebetulnya dengan para pemain yang jarang muncul rumor atau cerita-cerita di media seperti saat Quique Setién mengambil alih Barcelona. So Barcelona have a big problem ketika Setién masuk. Untuk awalnya memang tidak terlihat, tapi pada momen-momen krusial semuanya terlihat jelas. Mulai dari berita-berita di media, mulai juga dari pernyataan-pernyataan dari para pemain. Aktor utama dari sini adalah Lionel Messi.
Sehingga Lionel Messi juga seringkali ditargetkan menjadi salah satu elemen di dalam Barcelona yang kerap menentang pelatih ataupun rekannya setimnya. Tapi saya kira Lionel Messi lah pemain yang memang sangat berjasa kepada Barcelona hingga saat ini. Karena ia pernah menjadi bagian dahsyat dari trio, yaitu Iniesta, Xavi, dan juga dirinya sendiri yang sangat menakutkan di Eropa juga. Mereka bisa menjadi juara Liga Champions ketika mereka bermain bersamaan. Ditambah juga dengan Neymar yang memang sudah hengkang dari klub. Tapi sekarang Messi tidak memiliki partner kecuali Luis Suarez yang bisa mengikuti irama bermainannya dan juga paham kepada keinginannya di lini depan. Itu yang selalu menjadi persoalan. Dembele flop, Griezmann sebetulnya saya kira bagus saja tapi tidak diberikan kepercayaan juga oleh Quique Setien. Dan juga persoalan Quique Setien satu lagi, ia terlalu percaya diri dengan kemampuannya, padahal ia adalah pelatih yang belum pernah menangani klub sebesar Barcelona. Jadi ketika pelatih terlalu percaya diri dan justru mencoba mengambil keputusan di mana ia mengesampingkan juga kepentingan-kepentingan pemain lain, di sanalah akan muncul sebuah konflik di dalam satu klub. Contohnya Jose Mourinho, ia adalah pelatih yang hebat, tapi sering ada friksi dengan para pemainnya di skuad. Itu juga menjadi salah satu kelemahan Jose Mourinho di klub-klub yang ia pernah latih lalu. Tapi sekarang di Tottenham Hotspur, kita lihat ia bisa menjadi salah satu manajer terbaik yang membawa timnya banyak meraih hasil positif setelah lockdown. Bahkan Tottenham Hotspur peringkatnya lebih tinggi loh daripada Arsenal. Dan bisa saja jika mereka tidak mengalami persoalan dari kebugaran pemain, bisa saja masuk dan qualify untuk Europa League dari segi peringkat klasemen di Liga Inggris. Jadi bagi Barcelona, blunder pertama yang mereka lakukan adalah mengontrak Setien pada saat klub ini membutuhkan perubahan secara instan. Dan Setien sama sekali juga belum mengetahui tentu tentang kekuatan atau kelemahan dari Barcelona karena ia belum pernah berada di dalam lingkungan tersebut. Beda dengan Zidane ketika mengambil alih Real Madrid, ia sudah menjadi asisten dari Rafa Benitez. Hans-Dieter Flick ketika mengambil alih Bayern Munchen, ia sudah menjadi asisten dari Niko Kovac. Dan yang lebih mengganggu saya lagi bahwa berita akhir-akhir ini yang muncul bahwa Lionel Messi juga kemungkinan akan hengkang. Kita jangan juga menganggap diri kita terlalu hebat atau diri kita terlalu pintar jika kita mengambil kesimpulan bahwa Lionel Messi ini juga harus keluar. Seperti Setien. Siapa lagi bos yang akan bisa memimpin Barcelona? Barcelona don't have any leader. Anda mau membuang pemain yang paling berharga di skuad Anda, kemudian Anda berharap bahwa skuad ini bisa kembali berprestasi secara instan. Tidak mungkin. Justru Messi dibutuhkan untuk rebuilding skuad Barcelona. Bukan berarti membangun skuad Barcelona sekeliling Lionel Messi, tapi Messi dibutuhkan untuk juga meningkatkan kepercayaan diri para pemain setelah mereka musim ini bisa saya kategorikan tim yang hancur lebur karena mereka tidak mendapatkan gelar yang prestisius. Tapi Lionel Messi tetap menjadi top scorer. Lionel Messi dalam 4 musim terakhir tetap menjadi top scorer La Liga. Ia tetap bisa menjadi top scorer La Liga ketika ada Cristiano Ronaldo. Tahun lalu ia masih menjadi pemain terbaik versi Ballon d'Or. Jadi kenapa harus dia yang keluar? Justru pemain yang tidak berkontribusi musim ini, yang mengakibatkan performa Barcelona turun, seperti Pique, seperti Busquets, atau juga pemain lain yang berada di depan seperti Dembele yang tidak banyak berkontribusi, mereka lah yang perlu hengkang dari Camp Nou dan mereka bisa mendapatkan income dengan penjualan pemain-pemain tersebut. Walaupun saya tidak tahu juga nih di mana Pique bisa laku. Yang pasti bukan di Real Madrid because Real Madrid have King Ramos. Itu perbedaan Real Madrid dan Barcelona musim ini. Madrid tidak ada pemain terbaik dunia di skuad mereka, tapi Madrid memiliki salah satu pemain terbaik dunia di lini pertahanan. Usianya juga sudah tidak muda lagi Ramos. Lebih senior daripada Messi dalam kategori usia. Walaupun dari segi prestasi memang jelas ya Messi lebih unggul. Jadi jangan sampai kita takabur dengan mengambil kesimpulan bahwa Messi pun harus out. Kita tidak bisa hanya menilai pemain dengan satu musim yang buruk. Tapi lihatlah jasa dia berapa musim yang lalu yang merubah Barcelona menjadi tim yang ditakuti. Ya, jadi sampai di sini saja video yang ingin saya berikan analisa saya tentang kehancuran Barcelona di musim ini.
karena blunder dengan mengontrak Quique Setien. Tapi jangan blunder tersebut terulang jika mereka dengan berani memberikan izin kepada Messi untuk hengkang. Kita belum tahu juga siapa pelatih baru dari Barcelona, bisa Xavi bersama juga dengan Puyol yang rencananya bisa menjadi asistennya, bisa juga Pochettino, tapi pilihan saya adalah Ronald Koeman, mantan pemain Barcelona, pengalamannya luar biasa luas, juga pernah menangani tim nasional atau sedang menangani tim nasional Belanda. Ia menjadi sosok yang pas. Ia juga memiliki karisma sebagai salah satu sosok yang bisa membangun hubungan baik dengan para pemain. Ia juga tidak selalu melatih tim-tim besar, tapi ia bisa merubah tim-tim biasa menjadi tim besar. Salah satunya adalah Southampton, dan ia banyak develop pemain-pemain ketika ia menjadi pelatih di Southampton. Ya, ini topi baru saya, tapi saya beli ini ya, bukan disponsor. Oke, sampai di sini saja. No hate, only football. Salam sepak bola.